Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 dengan ini akan menjelaskan tugas distribusi sampel untuk mata kuliah probabilitas dan statistika. Lalu di sini ada anggota kelompoknya itu, yang pertama ada Furko Nurdianto, yang kedua ada Henok Barkiano, yang ketiga ada saya sendiri Raihan Akmalano, yang keempat ada Zia Patriana, yang kelima ada Zikri Hanafi, yang keenam ada Muhammad Aiman Fatin. Baik, di sini nomor 1, misalkan kita mempunyai suatu populasi berupa bilangan yaitu 2, 3, 6, 8, dan 11. Populasi ini termasuk populasi terbatas, berukuran N sama dengan 5. Hitunglah rata-rata dan simpangan baku populasi tersebut. Di sini ada rata-ratanya itu adalah kita akan menjumlahkan semua nilai N, lalu dibagi dengan N. Jadi di sini ada 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi dengan 5 yang akan menghasilkan 6. Lalu di sini kita akan mencari simpangan baku. Yang pertama kita akan mencari dulu dari tabel ini. Yang pertama kita sudah mempunyai nilai X. Lalu di sini ada X dikurang rata-rata. Akan menghasilkan seperti berikut. Lalu di sini ada X dikurang rata-rata dikuadratkan. Akan menghasilkan seperti ini. Lalu nilai total dari X dikurang rata-rata dikuadratkan adalah 54. Jadi kita memasukkan simpangan bakunya akar 54 per N. N-nya adalah 5, akan menghasilkan akar 10. Lalu di sini akar 10 itu adalah 3,286. Lalu di sini ada nomor 2, suatu sampel acak sebesar N sama dengan 10 diambil tanpa pengembalian dari populasi tidak terbatas yang mempunyai rata-rata sama dengan 5,5 dan simpangan baku X 2,29. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari sampel rata-rata tersebut. Di sini kita sudah mengetahui rata-ratanya adalah 5,5. Lalu kita akan mencari simpangan baku yaitu simpangan baku per akar N. Di sini rata-ratanya adalah 2, mohon maaf, di sini ada simpangan bakunya adalah 2,92 dibagi akar N, N-nya adalah 10 yang akan menghasilkan 0,92. Baik, di sini ada nomor 3. Diketahui bahwa banyak 10% ibu-ibu rumah tangga di Jakarta memakai deterjen A untuk mencuci pakaiannya. Misalkan dari populasi tersebut terdapat sampel berukuran N sama dengan 100. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu yang memakai deterjen A. Lalu pertanyaan kedua, bila dari sampel itu ternyata terdapat paling banyak sedikitnya 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A, tentukan probabilitasnya. Di sini kita akan mencari rata-ratanya. Rata-ratanya itu adalah 0,1. Lalu simpangan bakunya adalah di sini akar P dikali 1 dikurang P dibagi N sama dengan 0,1 dikurang 1 dikurang 0,1 yang akan menghasilkan 0,9. Lalu dibagi N-nya adalah 100, kita akan menghasilkan 0,03. Lalu untuk soal B, proporsi yang memakai deterjen A, di sini probabilitasnya itu adalah P topi dikurang P per simpangan baku. Sama dengan 0,15 dikurang 0,1 dibagi 0,03 yang akan menghasilkan 1,67. Jadi di sini probabilitasnya adalah P Z kurang dari 1,67 sama dengan 0,5 dikurang 0,4525 yang akan menghasilkan 0,0475. Baik, selanjutnya akan dipersilakan Tezia.
Untuk soal nomor 4, yaitu di suatu universitas terdapat dua populasi, yaitu populasi mahasiswa laki-laki dan perempuan. Diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki adalah 164 cm dengan timpalan bakunya yaitu 5,3 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan adalah 153 cm dengan timpalan baku 5,1 cm. Misalnya, dari dua populasi mahasiswa itu diambil sampel secara acak yang saling bebas, masing-masing sebanyak 150 orang. Berapa probabilitas rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit yaitu 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi mahasiswa perempuan? Baiklah, diketahui yaitu populasi pertama adalah 164 cm dengan simpangan bakunya 5,3 cm dan jumlah 150 orang. Untuk populasi yang kedua yaitu 153 cm dengan simpangan bakunya 5,1 dan jumlah 150 orang. X1 itu merupakan rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki dan X2 adalah rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan. Untuk mencari rata-ratanya, kita akan mencari rata-rata populasi dari X1 dan X2, yaitu 164 dikurang 153 menghasilkan 11 cm. Untuk mencari simpangan bakunya, yaitu 5,3 kuadrat per 150 ditambah 5,1 kuadrat per 150 diakarkan, yaitu didapatkan hasil 0,6. Untuk mencari Z-nya, yaitu X1 dikurang X2 dikurang simpangan baku pertama dan simpangan baku kedua untuk mencari untuk mencari Z-nya yaitu X1 dikurang X2 dikurang rata-rata dari tinggi badan mahasiswa laki-laki dikurang dengan mahasiswa perempuan per timbangan baku X1 dan X2 sama dengan X1 dikurang X2 dikurang 11 per 0,6. Karena rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan, maka X1 dikurang X2 besar sama dengan 12, sehingga Z sama dengan 12 dikurang 11 per 0,6, yaitu 1,67. Sehingga probabilitasnya adalah 0,5 dikurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Next, Kang. Selanjutnya untuk soal nomor 5, yaitu Amir dan Umar mengadakan taruhan pada suatu permainan judi dengan cara melemparkan sekeping uang logam. Masing-masing diberi kesempatan untuk melemparkan uang logam yang setimbang sebanyak 50 kali. Amir dinyatakan menang jika ia memperoleh sisi muka 5 kali lebih banyak daripada yang diperoleh Umar. Berapakah probabilitas Amir akan menang taruhan tersebut? Yaitu P1 sama dengan P2 adalah proporsi munculnya sisi muka, yaitu 0,5. N1 dan N2 atau jumlah dari sampel adalah 50. Misal, P1 merupakan proporsi munculnya sisi muka untuk Amir, dan P2 merupakan proporsi munculnya sisi muka untuk Umar. Rata-ratanya didapatkan yaitu 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari simpangan baku, dari P1 dan P2 adalah 0,5 dikali dengan 0,5 per 50 ditambah 0,5 dikali 0,5 per 50 didapatkan hasilnya 1. Agar Amir menang harus dapat 5 sisi muka yang ia pilih dalam 50 kali lemparan, maka proporsi yang diperoleh adalah 5 per 10 atau 0,1 lebih banyak dari Umar, maka diperoleh P1 dikurang P2 besar sama dengan 0,1 besar sama dengan 0,1 dan Z-nya yaitu 0,1 dikurang 0 per 0,1 sama dengan 1,0. Jadi probabilitas Amir menang taruhan adalah Z besar sama dengan 1,0 sama dengan 0,5 dikurang 0,3413 yaitu 0,1587 sehingga peluangnya sangat kecil untuk terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Next, nomor 6, di mana diketahui bahwa distribusi kecepatan maksimum dari 2000 mobil Toyota mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan baku 5,2 km per jam.
Jika sebuah sampel sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 mobil yang lebih besar dari 136,1 km per jam. Di mana di sini N-nya itu 2000 mobil sebagai populasi terbatas, kemudian ada N ini 150 mobil dari sampel besar, kemudian NX ini 135,5 km per jam dan simpang baku X ini 5,2 km per jam. Di mana Z sama dengan X kurang NX per simpang baku X, di mana simpang baku X sama dengan simpang baku X per akar N dikali akar N kurang N per N kurang 1 sama dengan 5,2 per 150 akar 2000 dikurang 150 per 2000 dikurang 1, di mana hasilnya 0,41. Z sama dengan 136,10 dikurang 135,5 per 0,41 menghasilkan 1,46. Maka probabilitas kecepatan rata-rata mobil yang lebih besar dari 136,1 km per jam yaitu 0,4279. Next. Kemudian pada nomor 7, suatu pengiriman barang yang terdiri dari 2000 truk elektronika, diketahui terdapat 600 unit truk yang tidak memenuhi standar. Jika sampel acak sebanyak 500 unit dipilih dari populasi tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang tidak memenuhi standar mutu? Kita akan mencari 3 di sini, yaitu kurang dari 150, 500, terus kemudian antara 144 hingga 500 sampai dengan 144 hingga 500, terus kemudian lebih besar dari 164 per 500. Di sini bisa dilihat dari gambar di mana A ini menghasilkan 0,5188, kemudian 5B ini menghasilkan angka 0,0657, yang C menghasilkan Z sama dengan 0,328 kurang 0,001 kurang 0,30 per 0,0705. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh akun selanjutnya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk soal nomor 8 ini, besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.500 lbs dari variasi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.000 lbs dan variasi sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random sebanyak N1 sama dengan 50 diambil dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya regang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Jadi jawab diketahuinya populasi perusahaan A itu misalnya di sini sama dengan populasi 1 dan populasi perusahaan B itu populasi 2. Di mana N1-nya sama dengan 4.500 dan N2-nya 4.000, lalu simpangan baku satunya yaitu 40.000, lalu N2-nya 50, simpangan baku 2-nya 90.000 dan N2-nya 100. Ditanyanya ini adalah probabilitas ya. Jadi untuk pertama itu kita akan menghitung rata-rata sampel
sampling dan simpangan baku sampling, di mana rata-ratanya ini menghasilkan nilai 500, simpangan bakunya itu menghasilkan hasil akhir itu sama dengan 41,25. Lalu kita menghitung probabilitasnya, yaitu P dalam kurung X1 dan X2 lebih besar dari 600, sama dengan X1 dan X2 dikurang mu1 dikurang mu2 per simpangan baku. Kurang dari lebih dari 600 dikurang 500 per 41,23, menghasilkan hasil akhirnya itu 0,0075. Jadi probabilitas daya regang beda dan simpul yang lebih besar dari 600 lbs adalah 0,075 atau 0,75%. Selanjutnya kan next. Ya, selanjutnya ini soal nomor 9, yaitu 5% barang di gudang timur cacat, sedangkan barang yang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukanlah probabilitas presentase barang yang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibandingkan gudang timur. Ya, diketahui di sini ada P1 sama dengan 0,5, P2 sama dengan 0,05, N1-nya sama dengan 300, dan N2-nya yaitu 200. Untuk penyelesaiannya itu hitung terlebih dahulu rata-rata sampling dan simpangan baku sampling, di mana mu atau rata-ratanya P1, P2 ini yaitu 0,05, lalu simpangan baku P1 dan P2-nya ini menghasilkan nilai akhir yaitu 0,023. Selanjutnya itu menghitung probabilitasnya dengan menstandarisasikan menjadi Z, yaitu P dalam kurung P1, P2 lebih besar dari 0,02 sama dengan P1 dikurang P2, lalu dikurang dalam kurung P1 dikurang P2 per simpangan baku P1 dan P2 lebih besar dari 0,02 dikurang 0,05 per 0,023, menghasilkan hasil akhir itu 0,9032. Selanjutnya next kan. Ya, untuk selanjutnya soal nomor 10, bank pasti, di mana soalnya bank pasti aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar 2.000, sedangkan deviasi standarnya itu Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitasnya jika yang pertama itu A, rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050. Lalu B, rata-rata sampel akan lebih besar dari Rp2.050, dan C, rata-rata sampel akan lebih besar akan lebih kecil dari Rp1.900. Nah, diketahui mu atau rata-ratanya yaitu 2.000, lalu ini simpangan bakunya yaitu 60 ya. Jadi penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal tersebut kita akan menerapkan konsep menghitung luas dan menghitung luas daerah kurva normal, di mana rumusnya itu Z sama dengan X dikurang mu X per simpangan baku X. Jadi untuk untuk pertanyaan pertama yang A, untuk X sama dengan 1.900, yaitu Z sama dengan 1.900 dikurang 2.000 per 60, menghasilkan hasilnya minus 1,67, yaitu 45,25%. Untuk X-nya 2.050 sama dengan Z sama dengan 2.050 dikurang 2.000 per 60 sama dengan 0,83, menghasilkan 29,67. Jadi probabilitasnya itu menghasilkan 74,9%. Lalu untuk B, yaitu X lebih kecil dari 2050, Z-nya sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka probabilitasnya yaitu 20,33%. Selanjutnya untuk X-nya sama dengan 1.900, Z-nya yaitu sama dengan 1.900 dikurang 2000
per 60 sama dengan minus 1,67 sama dengan 45,25. Menghasilkan hasil akhir 4,75. Probabilitas akhirnya 4,75%. Selanjutnya, next kan. Ya, next 11 lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam, sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standar 4.000 jam. 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih dari 600 jam. Jawabannya itu dicari mu X1 dan X2-nya itu 500, lalu simpangan baku X1 dan X2-nya itu 64. Jadi untuk menghitung probabilitas tersebut, kita harus menghitung luas daerah yang diarsir dengan menggunakan konsep distribusi normal dengan tabel Z, di mana Z sama dengan X dikurang mu dikurang simpangan baku, karena X-nya X1 dan 2 dan menghasilkan Z sama dengan X1 dan X2 dikurang mu1 dan mu2 per simpangan baku 1 dan simpangan baku 2. Menghasilkan nilai akhir yaitu 44,0,6% dan probabilitasnya akhirnya 5,94%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk nomor 12, dari 100 buah mobil yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya cacat, dan jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut, dan diteliti berapa besar probabilitas mobil yang cacat lebih besar dari 12%. Jawabannya, P adalah nilai proporsi populasi mobil senilai 100%, dan XP-nya 100% sama dengan 0,1, serta sigma P yang menghasilkan 0,013, dan mendapatkan probabilitasnya itu senilai 6,18%. Lanjut. Lanjut, nomor 13, berdasarkan sebuah penelitian, 15 orang tidak merokok terkena TBC, dan dari setiap 100 rokok, orang diantaranya terkena DPC. Jika diambil sampel masing-masing 100 orang dari dua kelompok, berapa probabilitas bahwa selisih populasi perokok dan populasi yang tidak terkena TBC lebih besar dari 5%? Jawab, P1 itu nilai proporsi populasi perokok yang terkena TBC, P2 itu proporsi populasi bukan perokok yang terkena TBC. Untuk mencari XP kurang P2 menghasilkan 4%, dan sigma P1 dan P2 menghasilkan 2,4%, sehingga probabilitasnya itu menghasilkan 33,72%. Untuk soal selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk nomor 14, soalnya PT Green Bay Packer memiliki 7 karyawan bagian produksi atau dianggap sebagai populasi dengan keterangan upah per jam setiap karyawan seperti berikut. Karyawan Joe memiliki upah per jam 7, Sam memiliki upah per jam 9, Sue upah per jamnya 8, Bob upah per jamnya 8, Jen upah per jamnya 7, Art upah per jamnya 8, dan Ted upah per jamnya 9. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut. Dan seorang peneliti yang kedua, untuk jawabannya, rata-rata populasi
P untuk menjawabnya yaitu mu sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 dan ditambah 8 ditambah 9 per 7 hasilnya 56 per 7 dan hasilnya 8. Untuk yang B meneliti sampel, misalnya peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 4 karyawan, maka ada 35 kombinasi sampel yang mungkin terambil, yaitu dari perhitungan. C 7,4 sama dengan 7 per 7 min 4 kali 4 sama dengan 5040 per 144 sama dengan hasilnya 35. Masing-masing kombinasi sampel memiliki sampel atau rata-rata sampel. 35 sampel tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Lanjutnya. Oke, untuk nomor 15, bola-bola lampu yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya tahan 1400 jam dengan simpangan baku 200 jam. Sedangkan bola-bola lampu yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya tahan 1200 jam dengan simpangan baku 100 jam. Jika diambil sampel acak masing-masing sebanyak 125 bola lampu dari dua perusahaan tersebut, berapakah probabilitas rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan A melebihi dari rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan B? Untuk soal nomor A sebesar 160 jam dan B sebesar 250 jam. Untuk jawabannya selanjutnya. Mu1 sama dengan 1400 dan Q1 200, N1 sama dengan 125. Sigma X A sama dengan 200 per akar 125 dan mu2 1200, sigma 2 sama dengan 200, N2 sama dengan 125 diubah menjadi sigma XB sama dengan 100 per 125. Mu XA min XB sama dengan 1400 min 1200 sama dengan 200 dan sigma XA min XB sama dengan akar dari sigma XA pangkat 2 per NA ditambah sigma XB pangkat 2 per NB sama dengan akar dari 200 pangkat 2 per akar 125 ditambah 100 pangkat 2 per akar 125. Hasilnya akar 400 sama dengan 20. Untuk menjawab pertanyaan yang A, P dikali XA min XB kurang dari sama dengan 160. XA min XB sama dengan 160. Z sama dengan XA min XB dikurang mu XA min XB per sigma XA min XB sama dengan 160 min 200 per 20 sama dengan min 40 per 20 hasilnya minus 2,00. Untuk menjawab pertanyaan yang B, P 160 kurang dari sama dengan XA min XB kurang dari sama dengan 250. XA min XB sama dengan 160. Z sama dengan XA min XB dikurang mu XA min XB per sigma XA min XB sama dengan 250 min 200 per 20 sama dengan 50 per 20 hasilnya 2,50. Dan yang A, P kali XA min XB lebih dari sama dengan 160 sama dengan P dikali Z lebih dari sama dengan minus 2,00 sama dengan 0,50 ditambah 0,4772 sama dengan 0,9772. Untuk yang B, 4 kali 160 kurang dari sama dengan XA min XB kurang dari sama dengan 250 sama dengan P minus 2,00 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2,50 sama dengan 0,4772 ditambah 0,4938 hasilnya 0,9710. Next. Oke. Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.